Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai basic data type pada suatu program C++ ya. Jadi seperti yang lainnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh data type itu ada namanya integer ya, yang basic-basic nih. Jadi integer itu adalah bilangan bulat ya. Ya, tapi bisa negatif, bisa positif. Yang penting dia itu tidak ada desimalnya atau koma-komanya. Jadi kalian tinggal deklarasikan integer nama variabelnya, kemudian nanti nilainya berapa gitu. Dan kalian bisa mengganti nilai ini ya dengan menyebutkan ulang namanya, kemudian replace dengan suatu angka yang baru. Nah, contohnya kita cout kan, keluarkan integer yang nilainya adalah 30 ini ya, yang main 6 ya. Kemudian endline, artinya enter gitu. Nah, sebenarnya integer main ini juga sama ya, dia pakai bilangan bulat karena returnnya nanti berupa 0 atau 1 gitu kan ya, umumnya. Jadi 0 itu kalau sukses, nah sehingga dia bentuknya si function ini akan nge-return suatu integer. Nah, kemudian kalau misalkan pakai float ya, float itu artinya bilangan pecahan kalau di Indonesia ya. Ya, ini kalian bisa pakai namanya double. Nah, jadi di double ini nanti sebutkan nama ininya, variabelnya yang kalian mau simpan. Misalkan 19,99 sen gitu ya, dolar ini misalkan. Kemudian kalian mau rewrite juga bisa. Kayak yang atas tinggal sebutkan ulang namanya dan angkanya berapa. Tidak perlu menyebutkan double lagi. Tapi di sini kita tidak akan melakukan override karena sudah cukup dicontohkan sekali, yang lain juga sama. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam C++ ada namanya karakter dan string. Nah, karakter itu sendiri itu ketika dia itu hanya berupa satu ya huruf ini ya atau single karakter. Misalkan tanda pentung, titik, koma, satu, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Yang cuma satu karakter aja. Nah, ini di update oleh single quote ya, artinya kayak satu quote kayak gini. Nah, sedangkan untuk string itu dia pakai double quote dan dia lebih atau satu atau lebih kata ya. Misalkan hello world gitu. Itu disebut sebagai string. Nah, untuk string ya, ini kita butuh library lain selain IOStream ya. Ini untuk cout biasanya, in cout. Nah, untuk string sendiri itu bisa pakai library yang namanya juga string ya. Kemudian untuk boolean ini ya berarti kan true and false. Nah, kalian bisa pakai bool gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa sebutkan true or false sebagai deklarasi awalnya. Nah, kemudian nanti kita bisa print semuanya. Kita bisa compile terlebih dahulu. Namanya misalkan di sini saya basic data type.c++. Outputnya juga saya samakan aja biar enggak ribet ya. Nah, kemudian saya run. Nah, ini akan muncul ya. Integer nilai 30, double sekian, karakternya A, stringnya hello world dan booleannya adalah 1.